Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar leliw. Lintang alit gumlaring siti. Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amung kang swarga. Hadirin hafizakumullah, mari kita jadikan diri kita sebagai bagian dari pengaman dakwah risalah, minimal sebagai penyimak dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah yang akan disampaikan oleh sahibul fadilah Gus Miftah. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ghafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, puan-puan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya. Kalau kita menyebut kesuksesan seorang pemimpin, itu pasti juga didukung keberhasilan seorang istri. Maka saya meyakini kesuksesan seorang laki-laki itu pasti berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Peperangan dimulai. Juga jajaran Forkompinda, Pak Kapolres atau yang mewakili, Pak Dandim yang mewakili, Pak Kajari dan yang mewakili, berikut jajaran anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala yang saya hormati, Bapak Ibu warga masyarakat Barito Kuala, wabil khusus Wonoroyo, ora urun protes, yang berbahagia. Beli semangka di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Barito Kuala, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa sowan di lapangan Wanaraya. Satu pertemuan yang sudah direncanakan, walaupun agak berat saya laksanakan karena banyak satu dan lain hal. Tapi alhamdulillah kesempatan itu hadir. Walaupun badan saya capek, lelah, tapi saya meyakini manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Lelah bukan berarti menyerah. Lebih baik menunggu senyumnya orang Wanaraya yang merekah. Karena senyum itu adalah ibadah, dan disenyumin kamu adalah anugerah terindah. Maka kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Dalam rangka halal bil halal, tadi Pak Bupati sudah menyampaikan permohonan maafnya kepada rakyatnya. Hal ini tentunya lazim. Di mana lazimnya? Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kalau ada pejabat ketemu rakyat, yang seharusnya minta maaf itu pejabatnya apa rakyatnya? Pejabatnya.
Pejabatnya apa rakyatnya? Bupatinya apa warganya? Kalau ada camat ketemu rakyat, yang minta maaf camatnya apa rakyatnya? Dalam konteks itu kita diingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Tentunya dalam hal ini, dalam konteks Barito Kuala hari ini, yang mendapatkan amanah untuk memimpin adalah Bapak PJ Bupati. Itu artinya ada pertanggungjawaban yang akan dilaksanakan oleh Bapak PJ Bupati. Itulah kenapa tadi saya sampaikan, kalau pemimpin ketemu rakyat, maka yang harus minta maaf itu pemimpin, bukan rakyat. Pemimpin kepada rakyatnya. Kenapa? Karena yang dipercaya dan diberikan amanah adalah pemimpinnya. Rakyat itu tanggung jawabnya pemimpin. Sama halnya malam hari ini, kopinya Gus Miftah itu tanggung jawabnya panitia. Tapi kenapa tidak ada? Yakinlah panitia seperti ini akan berat hisapnya. Maklum. Jadi kebun sawit nggak ada pohon kopi. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam konteks masalah minta maaf atau memaafkan, kita dikasih contoh bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mempunyai sebuah uswah dan suri tauladan perihal memaafkan. Nabi itu membenci salah satu orang namanya Wahsy. Siapa itu Wahsy? Wahsy itu adalah panitia yang terlambat membawa kopi. Kere. Serang pahit, sangit. Setelah saya cuwilik, kopinya wis adem. Ambune sangit. Kalau saya minum kopi itu, Bunda, kalau enak biasa saya bilang ah. Ini tadi saya nggak bilang ah, berarti kopinya tidak. Karena di dunia ini yang bisa membuat saya ah cuma dua, satu kopi, dua istri. Satu saat yang namanya Wahsy ini masuk Islam. Padahal Wahsy ini pribadi yang dibenci oleh Nabi. Pertanyaannya, kenapa Nabi benci sama Wahsy? Karena Wahsy ini orang yang membunuh pamannya Nabi. Ahabban nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai oleh Nabi. Namanya siapa? Namanya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini dibunuh oleh Wahsy. Sehingga Nabi ketika melihat wajahnya Wahsy itu langsung ingat dengan Sayyidina Hamzah. Kenapa? Karena beliau sangat mencintai Sayyidina Hamzah. Makanya jangan salah, hari ini justru yang banyak menyakiti kita itu orang yang kita cintai, betul? Makanya kalau Anda terlalu mencintai, siap-siap untuk sakit hati. Maka pesan saya satu, cintailah pasanganmu dengan sepenuh hati, bukan dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Masa gara-gara jatuh cinta jadi kentir? Si bengok yo bener kan berarti cangkem jomblo kan. Nah, Wahsy ini satu saat mendapatkan hidayah.
Di zaman awal Islam, orang kalau mau masuk Islam tentunya menghadap kepada Nabi. Sama kalau hari ini ada banyak artis pengen masuk Islam, itu yang dicari Gus Miftah. Makanya saya alhamdulillah setiap saat itu mengislamkan orang. Saya ini tokoh yang paling sering dikafir-kafirkan karena dianggap toleransi saya kebablasan. Tetapi alhamdulillah di saat orang banyak mengkafirkan saya banyak mengislamkan orang kafir. Kalau dulu dakwanya Nabi itu mengislamkan orang kafir, sekarang banyak pendakwah justru mengkafirkan orang Islam. Ratusan orang alhamdulillah dapat hidayah, membaca syahadat di depan, kemudian mendapatkan hidayah. Satu saat ada orang, kemarin saya teman Kristen ikut saya, ada orang meninggal dunia, ikut ke pemakaman. Tradisi orang NU Ahlussunnah kalau ada orang mati sebelum dimakamkan biasanya diadani. Teman saya Kristen ini lucu, Gus, orang mati kok diadani, nanti kalau bangun bagaimana? Saya jawab, nggak mungkin Mas. Kenapa? Jangan kan orang mati diadani kok bangun, orang barito kuala loh krungu adzan subuh di ora tahu. Yang denger adzan subuh nggak bangun tuh ciri-cirinya biasanya jilbabnya coklat. Banyak yang jilbabnya hijau daun, insya Allah lebih parah. Akhirnya si Wasi ini menghadap Nabi. Coba Anda bayangkan, orang yang dibenci oleh Nabi akhirnya ketemu dengan Nabi. Bagaimana sikap Nabi? Nabi profesional, Pak. Taubatnya Wasi diterima, Islamnya Wasi diterima. Akhirnya si Wasi ini masuk Islam, padahal Nabi benci. Tapi secara basyariah, secara kemanusiaan, Nabi itu nggak sanggup kalau sering-sering ketemu dengan si Wasi. Akhirnya setelah Wasi masuk Islam, Nabi menyampaikan kepada Wasi, Wasi, Islammu sah, taubatmu diterima. Tapi secara kemanusiaan, saya itu berat ketemu sama kamu. Terus bagaimana wahai Nabi? Jawaban Nabi sederhana, tolong kamu jangan sering-sering ketemu dengan saya. Artinya dalam memandang sebuah kebenaran kita harus fair. Penyakitnya orang Indonesia itu hari ini satu, kalau sudah benci sama seseorang, kebaikannya tidak pernah dilihat. Tetapi kalau sudah seneng sama orang, keburukannya juga tidak akan pernah nampak. Jadi lawe seneng eleke kaya ngopo ketok apik, lawe benci apike kaya ngopo ketok elek. Ini masalah. Nabi fair, Pak. Kamu masuk Islam saya terima, tapi ingat kamu jangan sering-sering ketemu sama saya. Disinilah kemudian dibutuhkan kedewasaan. Kedewasaan dalam berperilaku, bahwa tidak semua yang berbeda itu pasti musuh kita. Anda kan tahu Gus Miftah ini AKBP, bukan kok Ajun Komisaris Besar Polisi. Gus Miftah ini AKBP, aku kiainya Bapak Prabowo. Sorry ya. Saya bilang sama beliau, B, apa Gus? Prabowo Subianto itu terpilih jadi presiden, dipilih 96 juta pemilih, 96, sekian. Tapi begitu menjadi presiden, bukan hanya presidennya 96 juta orang, tetapi 275 juta orang. Itu artinya apa? Yang milih Bapak itu rakyatnya Bapak, yang tidak milih Bapak itu juga rakyatnya Bapak. Yang setuju dengan program makan gratis, itu Anda kasih makan gratis. Yang tidak setuju tetap mendapatkan jatah makan gratis. Rakyatnya juga sama. Begitu undang-undang sudah memutuskan presiden terpilih, baik yang milih maupun yang tidak milih harus sama-sama taat dan tunduk kepada institusi, kepada konstitusi. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi di situ 01, sudah tidak ada lagi 02, sudah tidak ada lagi 03, tapi yang ada Persatuan Indonesia. Rakyat itu kan hanya satu, milih. Milihnya di mana Gus? Di TPS, gak di rumah? Enggak.
Karena kalau di rumah sama di TPS beda. Bedanya apa, Gus? Kalau di TPS bisa nyoblos dan bisa milih. Kalau di rumah bisa nyoblos gak bisa milih. Pas. Kalau di rumah sudah nggak ada pilihan, adanya cuma itu. Dicoblos, gak usah dipilih. Kecuali istrimu banyak. Jamaah saya di gereja bilang, kalau saya dipilih dicoblos sama suami itu kadang-kadang saya capek. Gus, boleh menolak apa enggak? Oh, nggak boleh. Kalau capek bagaimana, Gus? Kamu jawab, Mas saya capek. Terus bagaimana? Prasmanan saja. Bagaimana itu prasmanan? Buka dewe, tutup dewe gitu. Nah, dalam konteks ini kita belajar dari perilaku atau uswatun hasanah yang dicontohkan oleh Nabi, sehingga kerukunan bangsa ini akan terjaga. Ingat Bapak Ibu, warna partai benderanya boleh beda-beda, organisasinya boleh beda-beda, dalam beragama caranya boleh berbeda-beda. Bendera partai boleh banyak, bendera organisasi boleh banyak, tetapi merah putih hanya satu, itulah Indonesia. Sehingga momentum halal bil halal ini kita diingatkan, Idul Fitri itu kan dimaknai dalam dua hal. Makna Idul Fitri itu dua. Yang pertama, mafhum yang biasa kita pahami, Idul Fitri itu artinya apa? Itu artinya kembali, Fitri itu artinya suci. Ini yang biasa kita pahami. Maka diharapkan begitu masuk Idul Fitri semuanya kembali dan mendapatkan kesuciannya. Amin. Amin. Dan luar biasanya Nabi menggambarkan seperti bayi. Man kharaja min Ramadan, setelah dia keluar dari bulan Ramadan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ketika dia berpuasa dengan baik, kharajat min Ramadan kal yaumi waladat ummu, dia keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir. Kenapa perumpamannya seperti bayi? Kembali diampuni dosa-dosanya, karena bayi itu suci. Makanya sak pola-polai bayi gue nyenengke. Bayi digendong ngompol, yang diompoli nggak akan marah. Ih, alhamdulillah anakku titik normal. Coba kalau yang digendong Pak Sekda ngompol. Bayi itu menyenangkan, mau ngompol, yang diompoli nggak pernah marah. Bayi tersenyum sendiri menyenangkan. Ada orang lain senyum menyenangkan, nggak ada orang tersenyum juga menyenangkan. Coba kalau Pak Mujiat senyum sendiri. Ini seperti bayi. Orang bilang begini, Pak PJ Bupati, ah kamu itu sifatnya seperti anak kecil. Justru orang tua itu harus punya banyak sifat seperti anak kecil. Salah satu ciri anak kecil itu apa? Kalau dia bertengkar, cepat selesai, langsung maaf-maafan. Paginya bertengkar, siangnya main kembali. Coba kalau yang bertengkar sesama caleg sampai MK. Coba yang bertengkar sama capres, Kuwi kon katanya nunggu KPU, KPU diumumkan katanya nunggu MK, MK sudah diumumkan masih digugat di PT UN, kan goblok gitu. Kalau anak kecil Bu, paginya dia bertengkar, siangnya udah makan bareng. Paginya dia marah, siangnya sudah main bareng. Coba kalau suami istri bertengkar punya sifat seperti anak, sorenya bertengkar, malam kelon bareng. Nah, maka Idul Fitri dimaknai kembali kepada fitrah. Kemudian yang kedua apa Idul Fitri maknanya? Ayat
itu artinya yusamma itu aidan. Kenapa itu dikatakan aidan, hari raya? Li'annahu ya'udu kulla sana bi farhin mujaddad. Karena hari Id itu akan datang setiap tahun secara berulang dengan kebahagiaan yang baru. Makanya orang ketemu hari Id itu harus bahagia. Makanya persiapannya istimewa, Pak PJ. Muncul halal bil halal syawalan, persiapannya istimewa. Bahkan mohon maaf 10 hari terakhir para suami nggak berani pulang dari masjid. Itikaf enggak, kepikiran belum memberikan istrinya baju baru. Makanya banyak suami yang stres nggak berani pulang ke rumah. Suami itu kan rata-rata sederhana, Bu. Peci 1, baju 1, sarung 1. Coba kalau perempuan, jilbab 1 lemari, setiap berangkat ngaji ngakunya nggak punya jilbab. Bajunya 1 lemari, kalau berangkat ngaji katanya nggak punya baju. Maka suami punya prinsip, begitu lebaran istri harus baju baru, jilbab baru, perhiasan baru. Bagi suami cukup istri baru. Setuju ibu-ibu? Laki-laki itu kalau punya istri 4 namanya Superman, punya istri 3 Powerman, punya istri 2 Gentleman, punya istri 1 Cemen. Ibu-ibu pada itu kuala pilih suami Superman apa cemen? Malah itu aidan. Kenapa hari Id itu dikatakan Id, hari raya besar? Li'annahu ya'udu kulla sana. Karena hari itu akan kembali berulang setiap tahunnya. Dengan catatan apa? Bifarhin mujaddad, dengan kebahagiaan yang baru. Maka hari raya Idul Fitri itu nggak boleh ada orang susah. Disitulah kenapa ada istilah zakat fitrah. Memastikan bahwa tetangga kita nggak ada yang kelaparan. Sementara fitri itu maknanya adalah iftar. Iftar itu lawan kata dari shaum. Namanya apa? Makan. Makanya hari raya 1 Syawal itu disebut apa? Yaumul Id, yauma fihi ahallallahu fi ta'am. Satu hari di dalamnya kita dihalalkan untuk makan. Wa harrama alaikumusiyam, dan diharamkan di dalamnya kamu berpuasa. Makanya Idul Fitri itu makna keduanya adalah artinya kembali makan. Kembali makan. Makanya kenapa kalau kita lebaran biasanya ruang tamu penuh dengan makanan, berbagai macam hidangan, dari marning, rengginang, tai kucing, semuanya ada. Bahkan konon katanya di Barito Kuala banyak beredar biskuit palsu. Kalengnya biskuit dibuka isinya rengginang. Maka Idul Fitri ini perlu kita maknai dalam 2 hal yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Yang pertama, jelas seseorang bisa dikatakan kembali kepada fitrahnya ketika seseorang sudah memiliki akhlak sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Maka satu saat Nabi ditanya oleh satu sahabat, "Wahai Nabi, akhlak yang baik itu seperti apa?" Nabi menjawab dengan mengambil satu ayat dalam surat Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang baik menurut Al-Quran, kata Nabi, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Akhlak yang baik itu isinya 3, Bapak Ibu. 3 itu apa? Akhlak yang baik menurut Nabi sebagaimana termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 199. Nabi menyampaikan, Allah sampaikan dalam Al-Quran, khudil afwa. Yang pertama, jadilah pemaaf. Jadilah pemaaf. Jadilah orang yang mempunyai sifat memaafkan. Memaafkan itu lebih berat dibandingkan minta maaf. Tapi yakinlah memaafkan itu jauh lebih terhormat daripada minta maaf. Satu ketika
Sayyidina Abu Bakar pernah ditinggal pergi oleh Nabi tanpa mengucapkan salam. Abu Bakar bengong, kok bisa-bisanya Nabi pergi tanpa mengucapkan salam? Apa gerangan yang terjadi? Etikanya orang mengucapkan salam itu Bapak Ibu, yang pergi mengucapkan salam kepada yang ditinggal, yang sedikit kepada yang banyak. Makanya kalau saya ketemu Anda semuanya yang mengucapkan salam, saya yang menjawab Anda. Kalau yang mengucapkan salam jenengan yang menjawab saya, kesel, kono salam, kene salam, kono salam, tak jawab dewe-dewe kemeng cangkem. Makanya yang sedikit kepada yang banyak, yang berdiri kepada yang duduk, yang jalan kepada yang dilewati. Satu ketika Nabi meninggalkan Abu Bakar tanpa mengucapkan salam. Abu Bakar ini siapa? Sahabat Nabi sekaligus mertua Nabi. Makanya sahabat Nabi itu dulu biasa, kalau dia punya anak cantik kemudian ditawarkan kepada sahabat lainnya untuk dinikahi. Saya alhamdulillah Pak Muja, di mana-mana banyak yang nawari, tapi sorry, saya suami yang setia. Karena saya bilang sama istri saya, jangan menunggu sempurna untuk melangkah, tapi melangkahlah untuk menuju kesempurnaan. Saya setia, Bunda Ocil, karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi yang mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Konangan bujuku modar. Cemen matamu, cemen. Siapa yang bilang cemen? Saya. Kamu benar. Karena saya itu paham betul psikologi perempuan. Perempuan itu bahasa Arabnya asal katanya sama dengan cermin. Perempuan itu bahasa Arabnya mar'atun. Cermin bahasa Arabnya mir'atun. Perempuan mar'atun, cermin mir'atun. Itu menunjukkan apa? Bahwa hati perempuan itu seperti cermin, seperti kaca. Maksudnya apa? Kalau sudah pecah tidak akan pernah utuh kembali. Makanya wahai para suami, jangan pernah buat hati istrimu pecah. Karena perempuan itu karakternya, kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Dengan istri itu ahli sejarah. Sekali suami punya salah seumur hidup ingat terus, diungkit-ungkit terus. Dan hari ini saya mendapatkan satu fakta, ternyata istri itu penerbang terhebat tanpa sertifikat. Karena begitu istri marah semuanya bisa diterbangkan. Sandal terbang, piring terbang, kulkas terbang. Hati-hati sama perempuan. Maka sak pinter-pinter Pak PJ Bupati diketak bojone goblok dadak. Pokoknya jangan macam-macam sama perempuan. Apalagi perempuan di perkotaan hari ini, Masya Allah, perempuan itu mampu menyimpan dua pria di dalam satu hati. Tapi ingat wahai para perempuan, kalau perempuan bisa menyimpan dua pria di dalam satu hati, laki-laki bisa membeli tanpa harus mencintai. Masuk. Pertanyaan menarik begini Bunda Oci. Santri saya tanya begini, Pak, kok Tuhan itu diskriminatif? Kenapa? Kenapa di surga itu ada bidadari? Kenapa nggak ada bidadara? Alasannya saya jawab, ya, kenapa di surga ada bidadari nggak ada bidadara? Apakah Tuhan diskriminasi dengan para perempuan? Oh tidak, karena orientasi laki-laki dan perempuan itu beda. Laki-laki itu semakin kaya semakin butuh perempuan, sementara perempuan semakin kaya tidak butuh laki-laki. Kenapa? Karena puncak kenikmatan dari laki-laki adalah perempuan, sementara puncak kenikmatan dari perempuan adalah harta emas dan berlian.
Makanya kenapa di surga ada bidadari, nggak ada bidadara? Karena bagi perempuan lebih penting uang dibandingkan laki-laki. Betul Bu? Makanya laki-laki itu kalau menikah pasti mencari pasangan yang cantik. Sementara perempuan kalau menikah pengen mendapatkan pasangan yang kaya. Karena bagi perempuan ganteng itu apa penting, yang penting duit. Makanya cowok yang good looking kalah sama cowok yang good rekening. Karena berangkat dari suami yang good rekening menjadikan wajah istrinya glowing. Makanya di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komik. Makanya jangan kaget kadang-kadang laki-lakinya merongos, istrinya cantik. Karena yang dilihat bukan merongosnya tapi duitnya. Apalagi perempuan hari ini, mohon maaf, lebih mementingkan duit dibandingkan suami. Maka lebih baik suami nggak pulang tapi uangnya datang daripada suami pulang nggak bawa uang. Lucunya istri itu Pak Mujia, suami disuruh mencari uang tapi nggak boleh pegang uang. Semuanya harus dipegang oleh istri. Padahal istri itu kalkulatornya isinya cuma dua, hanya tambah-tambahan dan pengalian, gak ada pengurangan apalagi pembagian. Makanya kalau uang sudah masuk istri gak mungkin kembali kepada suami. Jangankan ke uangnya suami, uangnya anak lebaran lu bisa hilang. Dek sini punya ibu yang simpen, wallah gak bakal balik. Betul nak? Maka itulah pertama kali anak punya pengalaman penipuan investasi bodoh. Siapa penipunya? Emboknya. Kok ketingan? Wong lanang kon kerja golek duit ra kena nyekel duit. Kalau kamu pengen cari suami yang pinter cari duit, gak boleh pegang duit gampang, rabio karo tuyul. Salah gelem. Maka yang pertama jadilah yang pemaaf. Bagaimana Gus konteks suami istri? Siapa yang harus minta maaf? Suami kepada istri atau istri kepada suami? Ngomong suami tak ajar. Terus mau seksa kon golek duit, kon jalan ngapura karo dapurmu. Kalau bapak-bapak pengen melihat klaster terkuat di muka bumi menangis dan duduk di hadapan kita, tunggulah hari raya. Selama setahun penuh, hanya saat itu klaster terkuat di muka bumi yang namanya perempuan baru tunduk sama laki-laki. Ya mung pisan kuwi tok, Pak. Begitu rampung ya wani meneh. Lolak bodoh kak aku seneng rene oh. Makanya saya itu benci banget sama Fir'aun, Pak. Bukan karena Fir'aun ngaku Tuhan, aku ora urusan Fir'aun ngaku Tuhan. Kenapa saya benci dengan Fir'aun? Gara-garanya kan satu. Di saat Nabi Musa lahir, Fir'aun punya peraturan, siapapun bayi yang lahir dalam keadaan laki-laki harus dibunuh. Makanya begitu bayi lahir langsung dilihat titit apa tutut. Tutut selamat, titit bunuh. Ibunya Musa melahirkan. Akhirnya ibunya Musa andilau, antara dilema dan galau. Apa yang dia lakukan? Dapat firasat supaya bayinya kemudian dihanyutkan ke sungai. Cara bahasa Jawa ini dikenterke. Kenterke bahasa Indonesianya apa? Dikeleke matamu kok dikeleke. Ternyata bayinya ini bunda itu
mendarat. Di mana mendaratnya? Di belakang kerajaan Fir'aun. Siapa yang menemukan? Istrinya Fir'aun. Namanya siapa? Siti Asyah. Melihat bayi dibawa pulang, ketemu sama Fir'aun, ditanya sama Fir'aun, Asyah itu siapa? Bayi. Kamu nemu di mana? Di sungai. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Fir'aun langsung murka, bunuh. Siti Asyah ngeyel, mohon maaf Mas Fir'aun, gak bisa kamu bunuh. Kenapa? Peraturan yang kamu buat, bayi yang kamu bunuh itu bayi yang kamu cari, sementara bayi ini datang sendiri. Delalah Pak Fir'aun manut. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah laki-laki kalah sama istri. Bila aku benci karo Fir'aun, diampun kok Fir'aun. Khudil afwa, jadilah pemaaf dan bisa memaafkan. Memaafkan itu memang tidak bisa merubah masa lalu, tapi pasti bisa memperindah masa depan. Saya meyakini semua orang punya problem masing-masing, termasuk suami istri. Maka sebenarnya permintaan maaf dan memaafkan tidak harus nunggu Idul Fitri. Sampai Nabi mengatakan tidak akan ditemani tidur tidak akan ditemani tidur seorang suami oleh malaikat kalau sampai tidurnya dia tidak mau minta maaf kepada istrinya. Jadi kalau mau tidur, suami itu harus minta maaf sama istri. Bu, apakah kalau mau tidur suami mau minta maaf? Oh tidak. Kalau saya biasa, saya mau tidur, lihat istri saya, langsung saya bilang, Beb. Istri saya jawab, apa bang? Jaluk kelon, mata murah. Saya minta maaf. Tapi hadis itu masih koma, ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Tidak akan ditemani tidur seorang suami oleh malaikat kalau sampai tidurnya dia tidak mau minta maaf kepada istrinya. Tapi juga tidak akan ditemani tidur seorang istri oleh malaikat kalau sampai tidurnya dia tidak memaafkan suaminya. Makanya ibu kalau mau tidur, bukalah dada lebar-lebar. Memaafkan, mesti ngomong ngene iki sapa? Dunia pura bojone malah wis. Maafkan suamimu. Iya mas, kamu saya maafkan. Saya tahu hari ini perjuanganmu berat, berangkat pagi pulang sore demi menafkahi aku dan buah hatimu. Ini mas, tak susoni nyoh, baru keren. Bojone dhewe kok Pak. Istri yang baik itu suami belum minta, istri sudah nawar. Pagi suaminya belum minta sarapan, sarapan. Belum minta kopi, kopi. Belum minta makan, pakan. Orang jaluk susu, suaminya belum sholat, kenapa kita itu harus pintar minta maaf dan memaafkan? Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Lisanuka la tadkur bi aurat amriin fa kulluka auratun walin nasi alsunun. Ini peringatan untuk kita. Jangan kamu gunakan lisanmu untuk menyebutkan aib orang lain. Kenapa? Karena setiap orang punya aib dan orang lain punya lisan. Kalau kita tidak mau dibicarakan aibnya oleh orang lain, jangan sekali-kali membicarakan aibnya orang lain. Lah awak mungkin rasa seneng dirasani, yo aja seneng rasani. Lara seneng dipaido, aja seneng maido. Lara seneng diperenguti, yo aja seneng merengut. Oh tidak ngrungokno. Kenapa isi neraka itu ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj isinya paling banyak perempuan? Apakah perempuan tidak sholat? Oh sholat.
Apakah perempuan tidak ngaji? Oh, lebih rajin perempuan dibandingkan suami. Tapi kenapa perempuan masuk neraka paling jawab paling banyak? Jawabannya apa? Hunna yakfurnal asir. Karena rata-rata perempuan itu mulutnya tidak pandai berterima kasih kepada suami. Hei wong wedok rungokno kuping. Tak wangi kowe Pak Bejo. Karena perempuan itu apa? Hunna yakfurnal asir. Karena perempuan itu jarang pandai berterima kasih. Bu, terima kasih sama suami. Makanya Ummu Mutia itu masuk surga pertama kali gara-gara apa? Karena perhatiannya terlalu istimewa kepada suaminya. Setiap kali suaminya pulang bekerja, dia menyiapkan handuk. Ketika ditanya untuk apa wahai Ummu Mutia handuk itu? Untuk mengelap ya apa? Untuk membersihkan keringat yang ada di wajah suamiku. Setiap kali dia pulang, maka handuk ini digunakan untuk membersihkan wajah suamiku. Makanya ibu-ibu kalau suaminya pulang dari kebun sawit, siapkan kain pel. Ngelap raine bojomu tak ada. Itu sunnah. Kemudian yang kedua apa? Sunnahnya ketika suami pulang dari tempat bekerja, Ummu Mutia menyiapkan hidangan makanan di atas meja. Di samping hidangan itu Ummu Mutia menyiapkan cambuk. Kemudian Siti Fatimah bertanya, wahai Ummu Mutia, itu makanan banyak, kenapa di sampingnya kamu kasih cambuk? Jawaban Ummu Mutia, wahai Fatimah, kalau suamiku tidak berkenan dengan hidangan yang aku hidangkan, maka aku relakan cambuk itu untuk dijadikan suamiku mencambuk punggungku. Itulah alasan kenapa Ummu Mutia perempuan yang masuk surga pertama kali. Karena kalau suaminya tidak senang dengan makanan yang dihidangkan, dia siap untuk dicambui. Ibu-ibu Barito Kuala, siap untuk dicambui? Siap? Enggak pantesan enggak masuk surga pertama kali. Aku yakin gini ngomong bojone stres. Lek karo kiai we ngeyel lho. Oh meneh karo bojone. Makanya di mana jumlah janda itu lebih banyak dibandingkan jumlah duda. Kenapa? Karena laki-laki cepat mati dibandingkan istri. Kenapa laki-laki cepat mati? Karena stres mikirin bojo kaya ngene. Terutama sing jilbabe ungu ngono. Apalah sing jilbabe ungu kemakelan ngopo. Guyu karo nutupi rai. Saya pikir malu, ternyata pamer cincin. Baru ini saya pengajian teganin tek. Tak sedot rambut tumak tua. Oi, teganin tek oi. Maklum Gus, punyanya sawit bukan tegan cangkeme. Kemudian yang kedua, akhlak yang baik. Wa'mur bil urfi kata Nabi. Nabi Muhammad mengambil satu ayat ini. Wa'mur bil urfi kata Allah. Apa itu? Suruhlah mengerjakan yang ma'ruf. Kerjakan, setiap pribadi mengerjakan kebaikan-kebaikan. Maka Pak PJ, fastabiqul khairat itu artinya, sumpah kalau ini bukan tegan, kambil. Gila, banyak tak ombe sidatku kereminan. Udah sampai pulang pengajian aku kukur-kukur silit. Salah cah kayak mau. Wa'mur bil urfi, perintahlah untuk melakukan kebaikan. Kebaikan itu tidak harus sama Bapak Ibu. Kebaikan seorang pemimpin seperti Pak Bupati, bagaimana dia amanah,
dengan tanggung jawabnya. Kebaikan seorang rakyat manut sama pemimpinnya. Pemimpin kita kasih waktu untuk bekerja sebaik-baiknya, tapi jangan lupa rakyat juga mendoakan pemimpinnya. Kita itu kadang-kadang aneh, punya pemimpin kalau benar nggak pernah dipuji, kalau salah selalu saja dicaci maki. Kalau sedekahnya pemimpin itu dengan tenaga dan pikirannya, sedekahnya rakyat itu dengan doanya. Sama halnya orang kaya, kebaikannya adalah sedekah dengan hartanya, sementara orang miskin kebaikannya adalah sabar dengan kemiskinannya. Makanya surga itu jalannya banyak. Al-hajjul mabrur la yasalahul jaza ila jannah. Orang haji mabrur balasannya adalah surga. Kan itu orang kaya Gus bisa haji, bagaimana dengan kami yang miskin? Ternyata tidak menutup kemungkinan orang miskin masuk surga. Kalau orang haji masuk surga karena kemabrurannya, orang miskin bisa masuk surga karena kesabarannya. Suami punya istri galak, dia sabar masuk surga karena sabar punya istri galak. Istri punya suami miskin, sabar, dia masuk surga karena sabar memiliki suami yang miskin. Suami itu santai saja Pak. Punya istri kok manut, Anda berarti berpotensi menjadi raja. Punya istri kok galak, Anda berpotensi menjadi wali. Punya istri kok kadang-kadang manut, kadang-kadang galak, insya Allah raja wali. Faktanya Umar itu menjadi wali karena istrinya galak. Setan, iblis, jin, demit, banaspati, gendruwo takut sama Umar. Tapi Umar takut sama istri. Kok kita hari ini takut sama istri? Jangan-jangan istrinya banaspati. Tapi saya meyakini seorang suami yang punya istri galak, dia bersabar, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Kebaikannya sendiri-sendiri. Kebaikan Pak Mujiat sebagai Bupati Barito Kuala, bagaimana kemudian membahagiakan rakyatnya. Kayak hari ini Pak Man Sabirin, kebaikannya apa? Membahagiakan warga Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan besok dilanjutkan oleh istrinya. Amin. Amin. Kebaikan kita sebagai rakyat banyak berdoa. Pemimpin itu butuh transferan. Kalau kita butuh BLT, pemimpin juga butuh BLT, bantuan langsung doa. Kita doakan, jangan hanya mencari-cari kesalahan pemimpin tanpa mendoakan pemimpin. Maka saya bilang di kantor DPP PAN, saya diminta untuk memberikan ceramah Ramadan. Saya bilang sama Pak Prabowo, hari ini bagi saya nggak penting orang yang mendukung Pak Prabowo itu dapat jatah jabatan apa. Tapi yang lebih penting adalah memastikan programnya Pak Prabowo dijalankan dengan baik sesuai dengan janji-janji kampanyenya. Nggak usah rebutan jabatan. Makanya saya bilang, Gus, mau nggak jadi Menteri Agama? Enggak, saya nggak mau jadi Menteri Agama. Kenapa? Repot. Kenapa Gus? Rambutnya harus dipotong, karena aku nggak mau. Kok Gus minta nggak gondrong? Kan nggak keren. Lagian kalau saya jadi Menteri Agama, yang seneng orang Kalimantan, ngundang pengajian mintanya gratisan kok. Kiri. Oh, ditambah itu Gus. Gak penting kita mendapatkan jabatan apa, tapi bagaimana kemudian kita mendoakan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk bisa memimpin bangsa ini. Orang kaya, wa'mur bil urfi, sedekah dengan hartanya. Orang miskin, mohon maaf, sabar atas kemiskinannya dan banyak berdoa. Maka orang kaya kelihatan baik dengan sedekahnya, orang miskin kelihatan baik dengan sabarnya. Orang kaya saja memberi orang miskin, undang-undangnya adalah biti binafsin, harus dengan full senyum. Kita nggak boleh Pak sedekah dengan cemberut. Demikian juga yang menerima nggak boleh menerima dengan cemberut. Orang kaya sedekah merengut saja nggak bagus, apalagi kere merengutan. Oh ngejak irungokno, tiga sing lanang kok merengut, sakmene meneh. Terima semuanya dengan full senyum. Ya Bu, nanti mau tidur bukalah dada lebar-lebar. Maafkan suamimu, nyok. Kemudian yang ketiga adalah wa'arid anil jahilin. Ini mau saya pesan sama Pak Mujiat sama Bunda Ojil Odah.
Pemimpin yang bagus itu ciri-cirinya satu. Apa? Apa? Acil. Saya ngomong apa? Acil. Lu maklum sangun urung ditambahin. Iki lah kenapa to riri. Pesan saya satu sebagai pemimpin ini, wa'arid anil jahil. Pemimpin tuh nggak boleh baperan. Jadi pemimpin tuh jangan baper, nggak usah gampang sakit hati. Kalau saya sederhana, kalau Anda tidak mau dikritik ya jangan jadi pemimpin. Kalau tidak mau dievaluasi ya cukup jadi rakyat saja, betul? Dan bukan kok orang yang mengkritikmu itu pasti orang yang membencimu, bisa jadi dia orang yang mencintaimu. Sehingga apa? Kita nggak gampang sakit hati. Pak Mujad ingat, calon presiden baperan saja nggak jadi. Makanya besok kamu maju, gak usah baper. Supaya kamu gak baper, setiap kecamatan, 17 kecamatan di Barat itu kamu ngundang aku dengan anggaran yang jelas. Masa nyalon bupati Barat itu kualan jalur anggaran murah dinyang. Jor kayaknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba dijawab sing banter. Hadronya nggak usah ditabui dulu. Kamu ngerokok dulu nggak? Udah tuh cakep ya Allah. Kamu ngerokok dulu ya. Ya Rasulullah. Sebelum mau banter atau ngaku utangnya lunas. Orang bengok mulai sandal hilang. Ini Bunda Ecil, ini pengajiannya serasa duduk di pinggir pantai, lungguh di depan kiai tungkai selonjor gitu ya. Ya tungkakmu mulus-mulus sotoyu, terus meletak-meletak. Kan aku zizi. Ibu kena asam urat ya, nanti tolong pulang dikasih obat. Obatnya gampang Bu, nanti pulang dari gula batu. Bagaimana caranya? Gulone diwenehke asame, watune nggih nuthuk itu. Remuk tenggolmu iki. Ana wong ngaji ngomong ini sih. Yola mulus belang-belang, cincin jempol kafe. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya kalau hati sudah mulai baper, jadi pemimpin, jadi rakyat, langsung banyak sholawat.
Karena ternyata salah satu fungsi sholawat itu apa? Untuk menghilangkan kebaperan. Kalau hati mulai sudah tidak nyaman, itu mungkin sudah ada penyakit hati. Penyakit hati itu macam-macam. Melihat tetangganya kaya, kita iri hati, akhirnya hasud. Betul? Apalagi kita tinggal di desa, sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Sing kakean cangkem biasanya jilbab ya abang. Gak usah kita iri. Makanya kalau ada orang iri, tak kasih tahu caranya. Tetaplah hura-hura walaupun kamu tidak kaya. Ingat, uang bisa dicari, tapi membuat sakit hati orang iri kapan lagi? Makanya Bunda Ejin, saya punya prinsip, kalau ada orang iri, sayanganan. Karena kalau sama-sama ngiri tabrakan. Begitu hati sudah berpotensi punya sakit hati, punya penyakit hati, langsung dikir, langsung sholawat. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hidup ini kita butuh nyaman, butuh senang, tapi juga butuh tenang. Maka saya bilang jangan hanya minta senang, tapi mintalah tenang. Karena banyak orang senang tapi hatinya tidak tenang. Makanya jadi pejabat kayak Pak Mujiat, kayak besok Bunda Ecil, mohon maaf, harus tenang, harus senang. Ini ngomong apa tentang gimana? Apa-apa salah loh. Urun gak akan protes. Sing bener apa toh? Acil Oda. Saya ngomong apa? Ya men cangkem-cangkemku dewe. Baru iki aku ngaji diatur-atur karo jamaah. Kesuguhane ora degan tapi kambil. Nantang-nantang tak sandet mateng. Jadi akhlak yang baik supaya Barito Kuala ini menjadi kabupaten yang baik. Ayo sama-sama kita sadar diri untuk bisa saling memaafkan dan minta maaf. Saya selalu mengatakan percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Banyak orang percaya diri tapi tidak sadar diri. Apalagi jomblo-jomblo kayak Nadro. Ingat, kamu harus sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Yang kedua, wa'mur bil urfi. Kita buat Barito Kuala dan Kalimantan Selatan ini berbuat baik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Adil itu tidak harus sama. Karena kewajiban kita masing-masing juga berbeda. Kewajiban pemimpin dengan rakyat berbeda, maka kebaikan yang diberikannya juga berbeda. Berbuat baik ini ingat, harus menganut asas kepantasan. Pemimpin bermewah-mewahan walaupun uangnya sendiri, itu mohon maaf, walaupun boleh itu tidak pantas. Makanya kebaikan pemimpin apa? Dengan tidak bermewah-mewahan di hadapan rakyatnya. Setuju? Maka wahai para pemimpin ingat, kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Agama kita tuh keren bu. Kadang-kadang halal tapi nggak pantas ya nggak boleh dilakukan. Contoh khotbah Jumat pakai helm. Boleh apa enggak? Boleh, tapi ora pantas. Kamu punya jam selemari, berangkat pengajian, jamnya dipakai dua, kanan dan kiri. Boleh apa enggak? Boleh, tapi ora pantas. Ada COVID-19 gak punya masker, kau tangi bojone nggih maskeran. Boleh apa enggak? Boleh, tapi ora pantas. Ora percaya jajalan. Besok makan yang kantor nganggo masker munjir nganggo kau tangi bojone. Kan boleh Pak, tapi ora pantas. Makanya di malam saya bilang bu, di malam kan saya ngaji di
Mana ya semalam? Apa begini ngaji neng dia? Oh, di Jombang, di Jombang. Saya bilang, dulu almarhum Didi Kempot itu membuat lagu judulnya Stasiun Balapan. Itu inspirasinya dari mana? Gara-gara dia duduk di stasiun balapan jadi lagu Stasiun Balapan. Yang lagunya itu ning stasiun balapan, kota Solo sing dadi kenangan, kowe koyo asu kayak lagu. Lah, Denny Caknan buat lagu judulnya Kartonyono Medhot Janji. Itu gara-gara nongkrong di Ngawi lihat tugu Kartonyono, jadi lagu Kartonyono Medhot Janji. Dulu ada lagu Bengawan Solo karena nongkrong di pinggir Bengawan, jadi lagu Bengawan Solo. Yang saya bingung itu satu, almarhum Cak Dikin bikin lagu judulnya Tali Kotak. Lagu ini inspirasi nih. Kita pas dulu opo lho. Terus jadi lagu judul Tali Kotak. Aku lagi jawabannya orang ketemu. Wa'mur bil urfi, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Adil itu nggak harus sama, sesuai dengan tanggung jawabnya. Maka besok Bunda Aciloda, bener loh? Eling. Nek disangoni. Sopo sing ngomong sangoni iki? Ayo, Kok kamu benar? Kenapa tak kayak jeruk sing ngomong sangoni kok? Tangkap kayu, awas. Nangkapnya Bu Winter, kita mantan copet. Setuju nggak kalau besok Bunda Aciloda jadi gubernur pengajian setiap bulan sama bareng Gus Miftah? Aku sih mendasi. Sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Gak usah kita mengoreksi orang lain, koreksilah diri sendiri. Undang-undangnya adalah aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu maka orang lain akan baik kepadamu. Kita nggak usah menuntut orang lain baik sama kita, tapi tuntutlah diri kita supaya baik kepada orang lain. Hari ini yang perlu kita lakukan adalah menilai sendiri, nggak usah menilai orang lain. Karena kalau menilai orang lain, mohon maaf, nggak perlu belajar, kabeh wis khatam, wis pinter kabeh, biji wong liya, lali biji awake dhewe. Sing seneng biji wong liya jilbabe rupane. Kowe ngomong jilbab ireng berarti ngomong Bunda Aciloda kowe. Ora usah seneng nyeneni bojone Bu, sesuai dengan proporsinya saja. Tapi kepikir Bunda Acil, kita itu hidup identik dengan aku ngomong Acil. Saya ngomong unyil sopo ya. Ternyata Pak Mujian, hidup kita itu identik dengan hari Senin. Cilik diseneni ibu, gede diseneni bapak, sekolah diseneni guru, kerja diseneni bos, nom-noman diseneni pacar, tuwek diseneni bojo, modar loh diseneni malaikat. Urip diseneni tok itu. Kemudian yang ketiga, wa'arif adil jahilin, bebaskan hati kita ini dari kebaperan. Terakhir saya mau cerita Bapak Ibu, saya punya kiai itu di Mojokerto. Ada yang dari Mojokerto di sini? Namanya Kiai Husin Ilyas, usianya 100 tahun, tapi beliau sehatnya minta ampun. Makan kepala kambing satu sendiri habis, dan ternyata tidak kena penyakit darah tinggi. Santai saja Bapak-bapak, daging kambing itu tidak ada efek samping, tapi mengandung efek depan. Dan kalau orang makan daging kambing biasanya penyakitnya mama, iya. Makan daging, makan durian 3 itu sendiri masih habis, padahal usianya 100 tahun. Kalau ngerokok sehari semalam masih habis 3 bungkus.
Beliau saya tanya, Mbah Yai, kok masih sesehat ini, semuanya masih bisa dimakan, padahal usia Simba kan 100 tahun lebih. Jawaban beliau apa? Le, urip kuwi aja ngerekenan. Apa ngerekenan itu? Hidup itu jangan baperan. Kalau apa-apa kamu pikir kamu cepat mati. Digawe santai mawon, Bu. Bojone ngasih nafkah sebulan 1.000 disyukuri, saben mangan disuguh uyah. Wis cukup. Santai saja. Engkau sebulan dinafkahi 50.000 cukup. Tuh kok kayak apa? Kalender. Penyawang tanggalan bojomu. Wis disyukuri saja. Apapun keadaannya kita syukuri, insya Allah kebahagiaan bagi orang-orang yang bersyukur. Amin Allahumma amin. Tepat jam 1 pengajian selesai. Saya ada janji dengan Paman Bidin ketemu dengan beliau di Banjarmasin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Bupati Mujiat, terima kasih, mudah-mudahan kabul jadi bupati lagi. Bunda, terima kasih, mudah-mudahan kabul jadi gubernur. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.